Adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu berita yang sedang kecoh buat masa ni, di mana dikatakan Indonesia telah menemukan satu harta karun yang sangat-sangat besar nilai dia, di mana jika harta karun ataupun alam semula jadi di Indonesia ini dicairkan, di mana nilai invest untuk mencairkan, di mana mampu untuk membayar hutang kepada China. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah support channel ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Jokowi telah menemukan satu lagi harta karun terbesar di Indonesia, dan jika harta karun ini dicairkan, dikatakan mampu untuk melangsaikan segala hutang Indonesia terhadap China. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun semak dulu video ni. Rezeki Ramadan. Jokowi temukan harta karun terbesar di timur. NKRI bisa lunasi hutang-hutangnya ke China. Jadi kalau mencari harta karun di laut-laut, bisalah kau turun. Nah, syarat izinnya datang sama kita. Kita akan kasih tahu gimana sih caranya untuk kamu bisa ambil itu. Memenuhi itu untuk dapatkan izin, itu maksudnya. Jadi tidak langsung masuk OSS lalu kemudian izin didapatkan. Enggak. Harus ada syarat-syarat notifikasi. Yang saya yakinkan bahwa syarat-syaratnya itu juga tidak gampang. Karena ini barang kan bukan barang sembarang juga gitu. Dan bahwa Indonesia menyimpan sebuah potensi es api atau metana hidrat yang bisa menggantikan minyak bumi, gas, batu bara. Papua ternyata tidak hanya menyimpan cadangan emas dan tembaga. Negeri cendrawasih ini juga menyimpan harta karun berupa sumber daya alam gas bumi yang jumlahnya begitu besar. Padahal negara kita Indonesia memiliki harta karun panas bumi yang sangat besar, membuat potensinya tidak kalah menjanjikan. Melahirkan dunia yang hiperkompetisi, dunia yang diwarnai oleh kompetisi yang super ketat. Oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi. Kita harus memenangkan kompetisi di dalam negeri. Kita harus memenangkan kompetisi di pasar global, di pasar luar negeri. Kita harus lebih unggul dari negara lain. Dan kita harus mampu mendahului negara lain dalam dunia yang semakin kompetitif sekarang ini. Kedaulatan harus diperjuangkan dengan keberanian untuk menemukan cara-cara baru. Untuk bisa mendahului negara lain, tidaklah mungkin kita menggunakan tangga yang sama. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya naik tangga. Kita harus melompat. Sahabat Bagi-Bagi, lagi-lagi di era Presiden Jokowi kembali temukan harta karun terbesar di dunia. Tak tanggung-tanggung, NKRI temukan harta karun terbesar di dunia, bahkan mungkin bisa membuat hutang Indonesia lunas jika dikelola dengan baik. Migas yang menjadi idaman seluruh dunia kini kembali ditemukan di Indonesia bagian timur. Bahagianya rakyat Indonesia mendengar kabar ini. Lalu, seberapa banyak harta karun yang ditemukan Indonesia? Dan di mana letak harta karun itu? Mari kita bahas. Fokus pencarian cadangan minyak dan gas bumi nasional mulai bergeser. Dari yang semula di daerah barat, kini ke timur Indonesia. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu saat ini. Direktur Utama Pertamina EP Cepu, Hendro Hartanto, mengatakan potensi migas di Indonesia bagian timur masih cukup menjanjikan. Apalagi saat ini
PEPC merupakan bagian dari unit usaha PT Pertamina Hulu Energi Regional 4, khusus bagian Indonesia Timur, yang mengelola 14 entitas perusahaan dan terbagi menjadi 4 zona yang terbentang dari Jawa bagian timur, Sulawesi hingga Papua. Di samping itu, Enduro membeberkan bahwa potensi di Indonesia ke depan juga akan lebih banyak ditemukan gas daripada minyak. Hal ini tentunya menjadi optimisme bagi perusahaan untuk terus mengelola lapangan gas. Wow, di saat Indonesia sedang terkena musibah yang bertubi-tubi, ternyata Indonesia masih mempunyai rezeki yang sangat besar. Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional, Elan Biantoro, sependapat bahwa proses pencarian cadangan migas sudah saatnya bergeser ke timur Indonesia. Pasalnya, sejak Indonesia merdeka, fokus pengelolaan migas masih berkutat di Indonesia bagian barat dan sebagian tengah. Kita tahu Mahakam, Riau, Jabar, Aceh itu sudah lama sekali. Di samping itu, mereka masih menyimpan potensi aset di barat, tapi di timur sentuhannya masih sangat minim, ujarnya. Bagian timur Indonesia memiliki potensi migas yang besar dan menjadi fokus utama eksplorasi dan produksi migas di Indonesia. Wilayah timur Indonesia memiliki 128 cekungan, di mana sebagian besar cekungan tersebut terletak di wilayah timur Indonesia. Geologi wilayah timur Indonesia serupa dengan Australia dan Papua Nugini yang merupakan negara-negara dengan produksi migas yang sangat tinggi. Potensi migas di wilayah timur Indonesia belum sepenuhnya dieksplorasi dan sangat besar. Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan migas terus berupaya untuk mengeksplorasi potensi migas di wilayah ini, sehingga produksi migas Indonesia dapat terus meningkat. Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua adalah beberapa wilayah di timur Indonesia yang memiliki potensi migas yang besar. Lapangan migas Mahakam di Kalimantan Timur adalah salah satu lapangan migas terbesar di Indonesia yang telah diproduksi selama lebih dari 50 tahun. Sulawesi memiliki beberapa lapangan migas yang telah dieksplorasi dan diproduksi, seperti lapangan migas Senoro dan lapangan migas Banggai. Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara juga memiliki potensi migas yang besar, terutama di wilayah Laut Banda dan Timor. Sementara itu, wilayah Papua memiliki potensi migas terbesar di Indonesia dengan beberapa lapangan migas besar, seperti lapangan migas Tangguh dan lapangan migas Bintuni. Potensi migas di wilayah timur Indonesia cenderung beralih ke arah gas seiring dengan semakin matangnya dan tuanya geologi di wilayah ini. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan migas perlu melakukan eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut di wilayah timur Indonesia untuk memanfaatkan potensi migas yang ada dan meningkatkan produksi gas di masa depan. Untuk meningkatkan efisiensi produksi migas di wilayah timur Indonesia, dibutuhkan pengembangan teknologi migas yang lebih canggih. Selain itu, penting juga untuk menjaga lingkungan dan masyarakat setempat dalam melakukan eksplorasi dan produksi migas di wilayah timur Indonesia. Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan migas harus bekerja sama untuk memanfaatkan potensi migas di wilayah timur Indonesia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurrah. Pada sebelum ini kita dikabarkan Indonesia telah menemukan satu lagi lubuk harta karun dalam aspek migas di Indonesia. Dan selang daripada beberapa bulan selepas itu, satu lagi lokasi ataupun tempat di mana Indonesia ditemukan dalam penghasilan ataupun dalam memproduksikan tenaga migas dalam satu kuantiti yang memang sangat-sangat besar.
Di Indonesia, kalau kita tengok di sebelah timur, telah pun dibuat penyelidikan dan terdapat banyak sekali penghasilan ataupun memproduksikan migas, dan penghasilan dalam per tahun mampu untuk dihasilkan ataupun diproduksikan dalam satu kuantiti yang memang sangat-sangat banyak, guys. Dan selepas daripada itu dibuat lagi penyelidikan di sebelah barat di Indonesia. Di sana pun terdapat lokasi tempat untuk memproduksikan migas dan dapat dihasilkan dalam satu kuantiti yang memang sangat-sangat banyak. Jadi kesimpulan dia, tanah bumi di Indonesia ini, perut bumi di Indonesia ini memang sangat-sangat mempunyai satu nilai alam ataupun mempunyai sumber alam yang memang sangat-sangat banyak, guys. Jadi terpulang kepada pemerintah di Indonesia bagaimana untuk mencairkan segala alam semula jadi di Indonesia, dicairkan untuk digunakan, sama ada untuk membangunkan infrastruktur di Indonesia dan juga dibuat penambahbaikan dalam pelbagai aspek untuk kegunaan ekonomi di Indonesia. Dan tidak dapat dinafikan juga kalau kita tengok satu kawasan Indonesia, seluruh kawasan di Indonesia ini mampu untuk memproduksikan dalam pelbagai aspek bahan mentah, iaitu migas, apalagi nikel dan banyak lagi sumber-sumber alam di Indonesia. Jadi pada ketika ini jika ditemukan seberapa banyak dalam memproduksikan bahan-bahan mentah di Indonesia, jadi pada masa kini inilah peranan daripada pemerintah bagaimana untuk mencairkan, bagaimana untuk membahagikan apabila bahan-bahan mentah ini dicairkan, sama ada untuk kegunaan untuk membangunkan infrastruktur di Indonesia, untuk membangunkan segala pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi guys, pendapat kalian semua bagaimana? Adakah pada ketika ini di mana inilah masanya Indonesia untuk mencari, gali ataupun mengambil semua bahan-bahan mentah di Indonesia untuk dicairkan dan digunakan untuk masyarakat, khususnya di Indonesia sendiri? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.